Halo adik-adik, selamat datang di kuliah penelusuran informasi ilmiah. Saat ini hampir setiap saat kita terkoneksi dengan internet. Melakukan penelusuran informasi melalui internet adalah hal yang lumrah. Ada banyak kelebihan melakukan penelusuran informasi melalui internet, antara lain cepat, bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, apalagi dengan smartphone kita saat ini. Kita bisa mendapatkan informasi yang terkini, serta kita mampu mengakses informasi dari banyak sumber yang ada di berbagai tempat. Namun pencarian informasi melalui internet juga memiliki tantangan. Volumenya sangat besar, seringkali kita mendapatkan hasil berjuta-juta untuk satu atau dua keyword yang kita masukkan. Kualitasnya pun bervariasi, sehingga untuk bisa mencari informasi yang kita butuhkan, kita memerlukan strategi pencarian yang efektif. Bisa diibaratkan, mencari informasi di masa kini seperti minum dari hidran. Kita bisa tersedak saking banyaknya informasi yang kita dapatkan. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk mengenal berbagai jenis informasi, bisa mengetahui dan menerapkan langkah-langkah melakukan penelusuran informasi ilmiah, dan mengetahui jenis-jenis database ilmiah. Pertama, kita perlu mengenal jenis-jenis informasi. Jadi kita tahu informasi seperti apa yang mau kita cari. Tipe informasi yang pertama adalah informasi populer. Biasanya ditulis oleh orang umum, orang awam, tanpa latar belakang pengetahuan khusus di bidang yang ditulis. Misalnya, jurnalis yang menulis kolom sains atau kolom tentang kedokteran di suatu majalah online. Tujuannya adalah tujuan untuk jurnalistik pada umumnya, jadi memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat umum. Informasi seperti ini memiliki ciri-ciri bahasanya mudah dipahami, tidak mengandung data yang mendetil seperti tabel, grafik itu juga ada tapi mungkin tidak detil sekali. Kemudian penjelasannya juga bersifat umum dan tidak terlalu akurat. Bisa mengandung referensi tapi biasanya hanya sedikit. Beberapa contoh informasi populer yang juga memberitakan mengenai sains dan perkembangan ilmu kedokteran antara lain National Geographic, Scientific American, Kompas.com, Stat, dan masih banyak lagi. Cobalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis informasi populer yang memberitakan mengenai sains dan ilmu kedokteran di sekitarmu. Jenis informasi berikutnya adalah informasi profesional. Ini ditulis oleh praktisi atau profesional di bidang tertentu, atau anggota dari suatu organisasi profesi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang sifatnya praktis atau membantu praktek profesional. Informasi ini dicirikan dari bahasanya yang memadukan bahasa umum dan khusus, seringkali menggunakan jargon-jargon di bidang tersebut, dan dapat saja mencantumkan referensi. Ini adalah contoh dari informasi profesional. Jenis informasi yang ketiga adalah informasi ilmiah. Informasi ilmiah ditulis oleh akademisi untuk akademisi. Siapa yang dimaksud dengan akademisi? Akademisi adalah mahasiswa, dosen, atau peneliti. Tujuannya adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan hasil penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan. Informasi ilmiah memiliki ciri tersusun dengan suatu struktur tertentu yang sistematis, menggunakan terminologi dan bahasa yang sesuai dengan keilmuan yang ditulis, kemudian seringkali mengandung data-data kuantitatif dalam bentuk grafik dan tabel. Informasi ilmiah telah melalui proses peer review atau penelaahan oleh sejawat ahli di bidang tersebut, serta menyertakan daftar sumber referensi yang digunakan dalam tulisannya. Pencantuman sumber referensi merupakan hal yang wajib dalam suatu informasi ilmiah. Meskipun sumber referensi dapat juga ditemukan pada informasi populer dan informasi profesional, namun daftar referensi pada informasi ilmiah
harus disusun selengkap mungkin dengan cara yang benar. Berikut ini adalah beberapa contoh dari informasi ilmiah. Termasuk di dalamnya adalah kamus, misalnya kamus kedokteran, buku teks, atau buku lain yang diacu oleh bidang ilmu tersebut, artikel dalam suatu jurnal ilmiah. Jadi informasi ilmiah yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik atau menulis akademik tidak melulu harus dari suatu jurnal ilmiah. Tergantung dari jenis informasi yang kita butuhkan, kita bisa mencari informasi tersebut di kamus ataupun di buku teks. Misalnya, adik-adik diberikan tugas untuk menulis suatu esai mengenai stunting. Namun, adik-adik belum memahami apa yang dimaksud dengan stunting. Adik-adik bisa mencari definisinya di kamus ataupun di buku teks. Jenis informasi ilmiah seperti kamus dan buku teks memberikan kita banyak informasi yang sifatnya definisi atau informasi-informasi dasar yang sudah diakui secara luas. Sementara jika kita ingin mendapatkan informasi yang terbaru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, maka sebaiknya kita mencari pada jurnal ilmiah. Jenis informasi yang keempat adalah grey literature. Grey literature atau literatur abu-abu adalah segala jenis informasi yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah, akademia, bisnis maupun industri yang tidak dikendalikan oleh penerbit komersial. Informasi ini dapat ditemukan dalam bentuk elektronik maupun cetak. Beberapa contoh dari grey literature adalah laporan atau dokumen kebijakan dari pemerintah, conference paper atau proceedings, yaitu buku yang dihasilkan dari suatu konferensi ilmiah dan hanya dibagikan terbatas kepada partisipan dari konferensi tersebut. Contoh lainnya adalah disertasi atau tesis yang tidak dipublikasi, sehingga hanya bisa dicari di perpustakaan atau e-library dari institusi pendidikan. Grey literature juga memiliki kualitas yang bervariasi, dan karena seringkali tidak dipublikasi secara luas dan secara formal, grey literature kadang-kadang cukup sulit untuk ditemukan. Nah, bagaimana dengan Wikipedia? Menurut kalian, Wikipedia termasuk jenis informasi apa? Kalau kita lihat, halaman Wikipedia mencantumkan sumber referensi, dan beberapa halaman dari Wikipedia dilabel sebagai good article atau featured article. Bolehkah kita menggunakan Wikipedia sebagai sumber dalam tulisan ilmiah kita? Kita akan mendiskusikan hal ini di kelas. Jadi, apa itu penelusuran literatur atau penelusuran informasi ilmiah? Penelusuran literatur adalah upaya untuk mencari dan menemukan informasi atau hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan dalam bidang tertentu berkaitan dengan topik tertentu. Proses ini merupakan bagian dari proses telaah pustaka atau literatur review. Keterampilan melakukan penelusuran informasi ini penting karena kita perlu memilih informasi yang berkualitas. Dan kadang-kadang sebagai akademisi, kita ingin berkolaborasi dengan peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang studi yang sama atau topik yang sama. Karena itu, penelusuran informasi membantu kita untuk menemukan peneliti yang juga tertarik dengan bidang yang kita minati. Keterampilan ini juga penting untuk mendukung praktek kita nantinya. Praktek sebagai praktisi kesehatan atau tenaga kesehatan di masa depan. Dan ini membantu kita untuk menjaga keilmuan kita agar tetap up to date atau current. Ini adalah akhir dari video bagian pertama. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana melakukan penelusuran literatur ilmiah.